HP yang always menyala ini harganya udah turun jauh banget cuy. Dan jadi worth it banget buat dibeli sekarang. Terus setelah gue pakai 1 bulan terakhir, gimana sih experience pemakaiannya si Tecno Pova 6? Apakah mending beli yang non-pro daripada versi pro-nya? Buat tahu jawabannya, lo tinggal duduk manis, siapin cemilan, dan tonton video ini sampai habis bareng gue Dendy. Dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Ya udah sebulanan gue pakai Pova 6 buat jadi second daily driver. Kebanyakan sih dipakainya buat buka sosmed sama buat gaming ya. Dan HP ini cukup intens gue pakai buat gaming cuy. Karena ya walau agak bosan sama SoC-nya si MediaTek Helio G99, tapi jujur li, SoC badut ini sebenarnya masih enak banget cuy kalau diajak buat ngegame. Tapi sebelum itu kita coba bahas dari desainnya dulu ya. Buat gue sih, Pova series ini emang identik sama desain HP gaming gitu ya. Nggak terkecuali si Pova 6. Di bagian back covernya yang flat ini banyak banget aksen yang mencirikan tuh kalau HP ini tuh HP gaming. Dan buat di harga segini, ya pasti material back covernya masih pakai polikarbonat ya. Dan punya finishing glossy yang gampang banget buat ninggalin sidik jari. Tapi terobati banget sih sama desainnya yang banyak banget detailnya. Kalau dilihat kayak timbul gitu ya cuy. Tapi sebenarnya ini flat aja kok. Tapi emang aksennya kelihatan kayak 3D gitu. Ditambah sekarang tuh ada LED light di samping kamera yang bisa nyala, yang bikin aura gamingnya makin kental banget. Oh iya, LED light yang disebut Tecno itu Dynamic Light Effect ini nyala kalau ada notifikasi masuk ya cuy. Tapi selain itu dia juga bisa nyala ngikutin musik yang lagi lu puter, dan dia juga bisa nyalain manual ya cuy, tinggal nyalain aja mode partinya. Balik ke back covernya, dia juga ada beberapa informasi yang bisa kita dapat, kayak ada tulisan 06 yang berarti seri Pova ke-6. Terus ada tulisan ultra charge dan 108 megapiksel. Bahkan kapasitas baterainya juga di-spill di sini. Yang lagi gue pegang ini yang warna comet green ya cuy. Sebenarnya ada dua pilihan warna lain yaitu interblue dan meteorite grey. Nah buat bagian frame-nya dia punya finishing matte yang bentuknya flat. Jadi feel digenggamnya kalau agak lama tanpa casing tuh lumayan sakit. Jadi mending casing bawaannya dipakai aja. Nah buat desain layarnya udah punch hole ya cuy. Nah jadul-jadul klub lagi nih. Yang bagian bezelnya tuh sebenarnya cukup tipis, tapi karena di bagian layarnya masih ada frame khas HP entry to mid level, jadi bezel layarnya itu berasa tebel cuy. Kalau buat panel layarnya, Transsion Group kayaknya udah nemuin racikan atau supplier yang bagus nih. Karena akhir-akhir ini gue beberapa kali review smartphone-nya Transsion Group kayak Infinix dan Tecno tuh layarnya udah bagus banget. Apalagi buat HP yang harganya kelasan 2 juta. Ya, panelnya tuh kalau dipakai buat nonton adem banget cuy, tapi tetap bisa memproduksi warna yang bagus banget, deep banget warnanya. Panel AMOLED 6,78 inci Full HD Plus 120Hz-nya benar-benar bisa nampilin warna yang saturated tapi kesannya adem. Mungkin karena layarnya udah 10 bit ya, jadi warnanya yang bisa ditampilin lebih banyak daripada panel AMOLED biasa. Dipakai saat kondisi terik juga layarnya masih cukup jelas karena peak brightness-nya udah sampai 1300 nits. Kalau buat kebutuhan gaming, layarnya juga cukup responsif ya. Walau kelihatan lebay touch sampling rate-nya yang 1500 Hz, tapi believe me, layarnya cukup asik buat dipakai gaming. Apalagi dia juga udah dukung 10 multi-touch, jadi makin enak aja main game pakai HP ini. Terus kalau buat speakernya gue ngerasa kurang puas aja ya cuy. Walau udah dual stereo speaker, tapi suaranya kurang balance. Treble-nya lebih dominan banget di sini. Jadinya kalau lo maksimalin volumenya, kesan suaranya tuh jadi cempreng berisik gitu. Buat fitur-fitur di HP ini juga cukup lengkap ya cuy. Fingerprint scanner udah in-display yang kecepatan baca sidik jarinya tuh lumayan kencang. Terus port Type-C udah jadi standar HP zaman sekarang ya. Dan di sini juga masih ada jack audio 3,5 mm dan infrared blaster cuy. Di sini juga ada dua mic yang posisinya di atas dan di bawah, yang harusnya kalau buat teleponan atau buat ngerekam video, suara kita bakal lebih enak. Nanti kita tes ya. Dan dia punya SIM tray full slot ya cuy, jadi bisa pakai 2 SIM card dan 1 micro SD card yang up to 1 TB. NFC dan adaptive brightness juga udah ada ya di HP ini. Oke, desain udah gaming banget, layar juga mumpuni kalau buat main game, gimana buat performanya? Kalau kita bandingin sama Pova 6 Pro yang pakai Dimensity 6080, Pova 6 Basic yang pakai Helio G99 sebenarnya nggak kalah bagus cuy. Kalau kita lihat skor sintetisnya juga 11-12 aja, skor Antutunya cuma beda 4%. Dan skor Geekbench 6-nya juga mirip-mirip banget. Nggak ada perbedaan yang massive, arsitekturnya juga yang dipakai masih sama persis. Bisa dibilang tuh Dimensity 6080 versi 5G-nya si Helio G99. Walau di Indonesia masih minim banget ya area yang tercover 5G-nya. Untuk kestabilan SoC-nya bisa gue bilang Helio G99 masih bagus banget cuy. Gua tes CPU throttling selama 30 menit, dia dapat skor 86%.
Nah, buat performa gamingnya, as usual Helio G99 sebenarnya masih cukup mumpuni kalau dipakai main beberapa game ringan sampai medium lah. Kayak di Mobile Legends di settingan Ultra Super, experience gue main lumayan stabil ya. Kalau kita lihat grafiknya emang beberapa kali turun ke 70 fps, bahkan ada grafik yang turun sampai 60 fps. Tapi itu cuma sesekali aja cuy. Kebanyakan tuh stabil di sekitaran 75 sampai 90 fps. Ya, pantas aja ya, karena rata-rata FPS-nya juga masih tinggi banget di 84 FPS. Dan kayak gue mention tadi, layarnya juga udah enak banget cuy, sekalipun lu pakai hero assassin yang butuh jari cepat buat gerakin hero-nya. Selama sebulanan pakai HP ini sih, benar-benar hampir nggak pernah nemuin touch delay di layarnya ya. Terus kalau buat PUBG Mobile, dia dapat settingan Smooth Ultra. Satu kata buat experience gue main di POVA 6 adalah lumayan. Ya, padahal dia stabil banget ya di 40 FPS. Benar-benar mentok atas terus. Tapi yang bikin gue kurang puas, kenapa settingan ekstrimnya nggak kebuka ya? Padahal kalau kebuka aja, gue yakin kok Helio G99 masih sanggup. Sayang aja nih main game FPS tapi FPS-nya cuma 40 FPS, berasa kurang puas. Kalau buat main Genshin di settingan rata kiri 30 FPS sih sebenarnya stabil banget ya, bener-bener manteng di atas terus. Rata-rata FPS-nya juga masih tinggi banget di 28 FPS. Nah, pas gue taruh di 60 FPS-nya juga masih sanggup ya cuy, walau beberapa kali sempat nyentuh 20 FPS. Tapi overall experience mainnya juga masih cukup nyaman kok, karena rata-rata FPS-nya juga masih tinggi banget di 52 FPS. Kalau kita lihat grafiknya juga cukup stabil ya, karena suhu di HP ini tuh buat main Genshin juga masih cukup adem banget cuy. Efeknya ke performanya yang jadi stabil banget. Kalau buat kapasitas baterainya si POVA 6 udah 6000 mAh ya cuy. Tapi entah kenapa daya tahan baterainya tuh belum sebagus HP lain yang punya kapasitas baterai yang sama. Karena biasanya kalau baterainya udah 6000 mAh, screen on time-nya tuh rata-rata udah di atas 8 jam. Bahkan ada yang sampai 11,5 jam. Tapi POVA 6 cuma dapat 6,5 jam aja nih. Tapi charger 70 wattnya cukup mengobati ya, karena buat ngecas dari 1 ke 100% itu cepet banget. Cuma sejam lebih 6 menitan udah full, mantep. Oke, kalau kita pindah ke sisi yang jarang diperhatiin di HP gaming, yaitu kameranya. Kayaknya nih, untuk harga HP gaming 2 jutaan kecil, kemampuan kameranya si Tecno POVA 6 bisa gue bilang masih bisa bersaing bahkan sama HP 3 jutaan. Kamera di belakangnya cuma satu yang kepake, yaitu kamera utamanya 108 megapiksel. Karena yang di bawahnya ini cuma kamera auxiliary dan kamera selfie-nya 32 megapiksel. Dan ya, kamera utamanya bisa gue bilang cukup bagus cuy buat di kelasannya. Warnanya cakep walau agak jauh dari aslinya ya, tapi dia bisa ngasih detail yang bagus banget. Terus buat foto-foto orang juga masih bisa ngasih skin tone yang cukup oke, walau masih sedikit kemerahan. Dan dynamic range-nya yang ditangkap sama kamera utamanya juga masih cukup luas. Buat kamera depannya bisa gue bilang so-so aja ya. Masih bisa kepake walaupun bukan yang bisa muasin mata. Buat warna, detail, terutama dynamic range-nya bukan yang terbaik emang. Cuma masih oke lah kalau buat iseng-iseng lagi pengen selfie. Oke, ini adalah contoh video dari Tecno POVA 6, Tecno POVA 6 di resolusi 1080p 30 fps. Ini ultra steady-nya nggak aktif ya cuy ya, jadi dia agak goyang-goyang gitu. Nah, kalau misalnya di resolusi ini, ultra steady-nya juga bisa aktif cuy. Nanti kita cobain ya. Untuk detailnya cukup bagus ya, warnanya lebih tua, biru yang di gedung ini lebih tua daripada aslinya. Terus kalau misalnya kita lihat daun-daunan juga lebih saturated ya, tapi cukup bagus sih, lumayan bagus sih dengan dynamic range di sana. Awannya juga masih cukup kelihatan ya, masih cukup bagus. Tapi memang ini udah agak sore, jadinya dia bisa ngambil awannya tuh. Oke, ini ultra steady-nya nggak aktif. Kita coba aktifin dengan posisi yang sama. Nah, ini ultra steady-nya aktif. Kalau kita lihat lebih nge-crop dia ya. Wajar karena dia digital stabilizer. Tapi sangat jauh membaik ya cuy ya. Jadi kalau misalnya kalian mau take video pakai POVA 6 nggak punya gimbal, di resolusi 1080p 30 fps dengan ultra steady on-nya aja nih, kalian bisa pakai. Dan ini mic-nya langsung dari Tecno POVA 6 ya, nggak pakai mic nggak pakai mic eksternal. Oke, kita coba di resolusi lain. Nah, kalau ini di resolusi 1080p 60 fps di kamera utama. Di sini dia nggak bisa ultra steady ya, jadi ultra steady-nya aktif kalau cuma di resolusi 1080p 30 fps. Kalau di resolusi lain nggak bisa, nggak tahu nanti di 2K-nya ya, di 2K 30 dia bisa aktif atau enggak. Tapi surprisingly dengan
handphone harga 2 juta kecil, kameranya cukup bagus ya. HP gaming tapi kameranya cukup bagus nih. Kita coba jalan. Ya, cukup goyang-goyang ya. Warnanya sih masih sama kayak tadi ya, di 1080p 30 fps. Lebih saturated tapi masih cukup enak dilihat mata. Oke, kita cobain 2K-nya. Oke, ini di resolusi 2K 30 fps. Dia juga udah nggak bisa aktif ultra steady-nya ya, jadi cuma di 1080p 30 fps aja. Ini kalau kita bawa jalan, sebenarnya detailnya cukup bagus ya. Cuma nggak ada stabilizernya aja, jadi nggak ada AIS-nya, jadinya agak goyang-goyang. Dynamic range juga masih cukup kelihatan ya, tuh langitnya, awannya masih kelihatan. Tapi memang ini bukan di kondisi siang hari, ini udah sore, udah 5:30. Oke, kita coba ke kamera depannya. Oke, ini adalah contoh video dari Tecno Pova 6 di resolusi 1080p 30 fps di kamera selfie-nya. Ini jadi dia bisa diaktifin ya, ultra steady-nya. Ini belum aktif, nanti kita cobain aktifin. Ini skin tone kadang-kadang suka meredup ya, exposure-nya. Kadang-kadang suka tuh gitu. Dia ini banget, sensitif banget, tapi dynamic range-nya sih putih semua ya di belakang ya. Di belakang ini juga udah kelihatan overexpose, tapi mukanya udah agak underexpose ya. Tapi ya masih cukup lah, di 2 jutaan kecil dapat kamera gini, keren. Kita coba ultra steady-nya on ya. Oke, ini ultra steady-nya on, kita lihat agak nge-crop ya, jadi pala gua agak kepotong nih. Kayak gitu, tapi dia lebih stabil ya. Jadi kalau misalnya ultra steady-nya on, lo mesti agak jauhin gini. Nah, ini kalau jauh banget tangan sampai mentok, sampai sepanjang-panjang gitu. Dan ini mic-nya langsung dari internalnya handphonenya ya. Oke, kita cobain 60 fps-nya. Nah, ini 60 fps-nya. 1080p 60 fps di kamera selfie-nya kayak gini. Detailnya bagus sih, lumayan, tapi agak noise ya kalau di 60 fps ya. Tapi cukup bagus sih. Dynamic range, warna juga masih sama kayak resolusi lain. Kita cobain 2K-nya. Nah, ini di 2K-nya so much better daripada yang 1080p 60 fps, karena di resolusi yang tadi dia agak noise ya malahan ya. Di sini detailnya lebih bagus sih. Mendingan di 30 fps aja sih kalau mau bikin vlog pakai kamera depan pakai handphone ini ya. Dan ini suaranya langsung dari internal mic-nya Tecno Pova 6. Ya, dynamic range juga masih sama. Oke, kita balik ke studio. Ya, ini adalah contoh video dari Tecno Pova 6 di resolusi 1080p 30 fps dengan fitur dual videonya. Jadi kalian kalau misalnya nge-vlog bisa ada kamera depannya juga bisa aktif. Kayak gitu. Ini tapi kalau kita lihat dia stabilizernya nggak ada ya cuy ya. Jadi berasa agak goyang banget gitu. Dan ini suaranya langsung dari mic-nya Tecno Pova 6. Menurut kalian gimana nih? Hasil videonya di mode dual video. So, menurut gua Tecno Pova 6 masih bisa ngasih experience pemakaian yang cukup oke kok. Buat performanya si G99 walau agak bosen, tapi masih cukup mumpuni banget buat kebutuhan gaming casual kita. Layarnya juga udah cakep, desain juga gaming tapi yang nggak meriah banget, dan kemampuan kamera, terutama kamera utamanya juga masih bisa diandelin. Terus kalau dibanding Pova 6 Pro gimana bang? Menurut gua sih ya, kalau kalian nggak butuh-butuh banget 5G, mending ambil ini aja. Harganya juga lebih ekonomis kan? Soal bypass charging gimana bang? Jujur aja, kalau buat gua itu bukan big deal, karena gua jarang banget pakai HP kalau lagi dicas. Tapi ya balik lagi keputusan di tangan kalian ya. Kalau misal ada duit lebih dan gak ngaruh sama selisih harganya, ya ambil aja sekalian yang versi Pro-nya. Tapi menurut gua Pova 6 Basic ini makin worth it banget buat dibeli sekarang ini cuy. Dan belinya pakai link yang udah gua taruh di kolom deskripsi ya. Dan yaudah segitu aja review Tekindo buat si Tecno Pova 6. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau suka dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Denny pamit. Ciao. Bisa nyala.